بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواج أمهات المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pada malam hari ini juga alhamdulillah kita sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang ke rumah Allah, salah satu rumah Allah, yaitu kita memenuhi panggilannya. Ketika muadzin memanggil, maka kita penuhi panggilannya. Kita dipanggil 5 kali dalam sehari, diingatkan untuk mengingat Allah. Alhamdulillah, kita datang ke Masjid Al-Mujahidin untuk kita sama-sama sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan kita beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan di dalam iman dan amal kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang selalu istiqomah juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku, barang siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku nanti di surga. Maka bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh para sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in, teruskan oleh para tabi'in dan sampai kepada kita. Alhamdulillah, walaupun jaraknya begitu jauh, tapi alhamdulillah sinyal itu sampai kepada kita. Sinyal iman itu sampai kepada kita, walaupun kita tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam hati kita selalu merindukan beliau. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka mari kita terus menjaganya dan terus kita berdoa, ya Allah, tetapkan hati saya. Ya Allah, tetapkan hati kami. Ya, mudah-mudahan selalu tetap dalam keimanan dan keislaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada malam hari ini mari kita sama-sama membaca akhir daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan rasul-rasul, beriman kepada Allah dan keadaan Allah, dan beriman kepada hari kiamat, yaitu orang-orang yang dalam hatinya itu percaya, yakin, ya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu berupa iman. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar menemui sahabat-sahabat. Lalu beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Apa kata para sahabat? Asbahna, keadaan kami adalah minuna billah. Kami dalam keadaan. Lalu para sahabat itu menjawab, nashkuru ala rafa. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Wa nasbiru 'alal bala, dan kami bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kami. Wa nardha bil qada, dan kami ridha dengan apa yang Allah tentukan kepada kami. Itu jawaban para sahabat. Ketika ditanya bagaimana kabar kalian pagi hari ini, nah itulah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita
ketika kita berjumpa dengan sahabat kita, saudara kita, ataupun orang-orang yang orang-orang muslim, ketika kita berjumpa, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menanyakan bagaimana kabar, bagaimana keadaannya, ya, saudaraku, sahabatku. Begitu Rasulullah, ya, supaya terjaga persaudaraan kita, ya. Jangan kita berjumpa itu seolah-olah tidak peduli. Rasulullah itu sangat, ya, menjaga yang namanya muamalah atau hablum minan nas. Jadi kalau berjumpa, tanya. Yang Rasulullah SAW tanyakan bagaimana, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini. Dan para sahabat menjawab, keadaan kami pada pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu jawaban. Tapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah bertanya lagi, apa tanda kalian beriman? Menunjukkan iman itu kan dalam hati kita, ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu iman itu, karena dia ada di dalam hati kita. Tapi ada tandanya, ada tanda orang itu beriman. Pertama, para sahabat itu mengatakan bahwa kami bersyukur, nashkuru ala raha. Ya, ini kata-kata syukur ini mudah diucapkan, tapi kadang-kadang banyak yang tidak bersyukur. Makanya di Quran itu disebut wa qalilum min ibadiyash, sedikit katanya yang bisa bersyukur. Ya, karena kalau kita pikir nikmat Allah begitu banyak, dari sejak kita bangun tidur itu banyak sekali nikmat-nikmat Allah. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersyukur atas segala macam nikmat dan karunia. Dan cara kita bersyukur adalah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita syukur atas nikmat kesehatan, kita menggunakan kesehatan itu untuk beribadah. Ya, kita syukur atas nikmat diberikan kita harta benda, maka harta benda itu kita pergunakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ilmu oleh Allah, kita syukuri ilmu itu, kita amalkan. Ya, begitu banyak. Maka tanda orang beriman adalah bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Ini sering kita dengar. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas umur kita, maka akan diberikan keberkahan dalam umur kita. Sebaliknya, kalau kita kufur, maka umur yang diberikan oleh Allah itu kita sia-siakan, maka Allah akan cabut keberkahan dari umur yang Allah berikan kepada kita. Tidak terasa umur itu habis kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tidak bersyukur,
dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka ilmu yang Allah berikan itu malah menjadi musuh bagi kita. Banyak orang banyak ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu sendiri yang akan membuat dia, menjadikan dia orang yang hina. Kenapa? Karena Allah titipkan ilmu kepadanya, tapi sayang tidak diamalkan. Begitu juga orang yang punya harta, diberikan harta banyak, harta itu ditimbun, ya, disimpan, dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, maka dia tidak bersyukur. Kalau orang-orang seperti itu, maka di lanjutan ayat tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, oleh karena itu, ciri orang yang benar-benar beriman pasti dia akan bersyukur. Yang kedua, nasbiru 'alal bala. Ciri orang yang beriman juga apa? Sabar. Bersabar atas ujian-ujian Allah. Memang dunia ini tempat kita diuji, ya. Apa katanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kita diberikan ujian siapa yang paling bagus amalnya. Jadi setiap orang itu diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kemiskinannya, itu ujian juga. Jangan kita mengatakan Allah tidak adil, keji-keji dah dena adil, nenek kaji. Aku jak miskin aja sugih, nah, tak begitu. Allah menguji orang yang miskin dengan melalui kemiskinannya. Apakah ia sabar? Rajin ke ibadah si miskin ini. Alhamdulillah, luwe dengan miskin rajin, berarti dia sabar dengan ada dengan teruji si kekayaan, si sugih, saking sugih lupa ibadah. Itu juga ujian. Malah yang disebut oleh di Quran itu anak, harta itu fitnah. Banyak orang tidak bisa lulus ujian, yaitu diuji dengan tadi kekayaannya. Ada yang diuji dengan pangkatnya, kedudukannya, ya, diberikan kedudukan yang tinggi, sampai saking ininya dia mengaku Tuhan, misalnya kayak Fir'aun dan Raja Namrud. Itu juga ujian dalam hidup kita. Maka orang yang beriman itu akan selalu sabar di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita di dunia ini, ya, orang beriman ya diuji, ya. Maka diibaratkan dunia ini seperti penjara bagi orang beriman, katanya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, kita diatur supaya kita selamat di dunia ini. Tidak kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Maka kita harus bersabar atas segala ujian-ujian itu. Dan yang ketiga, tanda orang beriman, wa narda bil qada. Kami, kata para sahabat itu, ridha dengan ketentuan Allah. Ya, ini yang sulit kadang-kadang
kita beriman kita kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, katanya kan Nabi mengatakan baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Ya, ketika Allah berikan kita misalnya hal yang baik, bagi kita senang, kita alhamdulillah, ini qada dan qadar Allah. Apa sakit dia nak qada dan qadar Allah. Tidak. Ketika Allah berikan kita hal yang baik, itu adalah ketentuan baik untuk kita, maksudnya senang kita. Dan ketika Allah berikan kita penyakit, itu juga ketentuan dari Allah. Nah, orang yang beriman itu selalu ridho dengan semua. Ya, ketika diberikan sehat, alhamdulillah. Diberikan sakit juga malah dia mengatakan alhamdulillah. Karena dari penyakit itu dosa-dosa dikurangi, dosa-dosa dihapus. Diberikan kita sakit oleh Allah supaya kita rasakan bagaimana nikmat sehat itu. Ya, memang begitulah. Jadi Allah kadang-kadang berikan kita sakit untuk menguji sampai sejauh mana iman kita kepada Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Rasulullah mengatakan kalian benar-benar orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi selalu iman itu disandingkan dengan amal soleh. Orang yang beriman, benar-benar beriman, pasti dia akan berbuat amalus shalihat. Apa balasannya orang beriman? Nah, amal soleh dikatakan apa? Baru dikatakan amal soleh. Ya, amal soleh itu kan amal-amal yang baik, maksudnya perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, supaya amal soleh itu termasuk, ya, dikatakan amal soleh, harus perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan baik itu pertama harus diikuti dengan niat. Jadi niat itu yang menentukannya. Maka dalam hadis innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau kita ibadah mau ada sih ini kan amal soleh juga kita apa namanya? Ini i'tikaf. Yang pertama nang masjid, kalau kita masuk di masjid, niat nawaitul i'tikaf. Dan temu pahala. Jangan sekedar duduk-duduk saja tanpa niat. Karena amal itu kalau nggak diniatkan tidak mendatangkan pahala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain atau amalan-amalan amal soleh yang lain. Ya, puasa kita berniat pada malam hari. Sholat kita berniat ketika kita takbiratul ihram, Allah, di situ kita niat. Ya, saya niat sholat maghrib, ya, mengikuti imam lillahi ta'ala. Jadi niat kita bisa jadi amal soleh itu, bisa jadi amal baik itu akan tidak mendatangkan pahala, bahkan mungkin dosa. Karena apa? Niatnya yang salah. Ya, niat sembahyang supaya dilihat sama orang, misalnya. Kan dia jadinya kan. Atau niat baca Quran supaya dipuji, suaranya bagus, misalnya itu kan. Jadi makanya harus diikuti dengan niat, ya. Dan niat itu dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Niat itu fil qalb, di dalam hati kita.
Ya. Yang kedua, amal soleh itu juga harus dikerjakan atas dasar ilmu pengetahuan gitu. Jadi ilmu itu harus, makanya orang yang pergi haji, kalau udah wajib haji, wajib dia belajar manasikul haji, ya, cara mengerjakan ibadah haji. Nalu haji laun salah kuna sa'idun belajar haji, ya. Salah kuna tawaf dengan kiri itu menunjuk kanan salah, gara-gara nikmat belajar. Nah, jadi amal-amal atau perbuatan baik kalau tidak didahulukan dengan ilmu maka bisa salah. Itu sebabnya wajib kita belajar, ya. Sebelum kita sembahyang kita belajar. Banyak yang kita pelajari, apa saja yang kita lakukan sebelum sholat, wudhu dulu, kan? Bagaimana caranya wudhu? Ya diciri. Apa saja, ya, yang kita pakai untuk berwudhu, nah itu kan harus kita pelajari semua. Apa saja yang membatalkan wudhu harus kita tahu. Belum kita masuk ke sholatnya, berapa rukun sholat dan sebagainya, apa yang membatalkan sholat, itulah ilmu. Nah, jadi makanya kita disuruh belajar, disuruh ngaji, ya. Jangan kita malas-malas ngaji. Jadi karena bahkan orang yang datang belajar, niatnya belajar di masjid katanya dalam hadis, dan orang yang datang ke masjid untuk mengajar itu sama pahalanya dengan orang yang berangkat haji. Sendiri berangkat haji, rajin-rajin tuh ngaji, insya Allah ada pahalanya, ya. Lalu, ya itulah kalau orang tidak tahu. Orang yang datang ke masjid niatnya untuk talabul ilmi, ya, ya benar-benar niatnya lillahi ta'ala, itu katanya sama pahalanya dengan orang yang sama ini kedudukannya dengan orang yang mendapatkan haji mabrur. Belum tentu dengan berangkat haji kan mau haji mabrur, ya. Kalau dia di situ tidak sempurna ininya, bisa saja dia hanya berangkat ke sana tapi hajinya tidak mabrur. Ya. Karena itu, jadi kita rajin belajar, ya. Rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau kita tidak bisa tentang masalah agama, jangan kita malu bertanya, ya. Bertanya, tidak usah kita malu. Dalam ilmu itu tidak boleh kita malu, tidak boleh kita malu, ya. Jadi setiap amal itu harus didahului dengan ilmu, maka baru dikatakan amal soleh gitu, kan amal baik, ya. Karena kalau tidak punya ilmu seperti tadi, dia tidak tahu ampunan dosa, tidak tahu caranya sholat, karena dia tidak tahu ilmunya sholat, dia tidak ngaji, dia tidak belajar. Yang ketiga, katanya amal soleh itu harus dikerjakan dengan sabar. Ya, harus sabar kita. Kan setiap amal-amal baik itu kita ada saja ujian-ujiannya. Misalnya puasa, makanya puasa itu kan as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Namun kita sabar puasa jangan ada, apalagi musim panas, datang minum, lapar dan sebagainya. Tapi karena
dijalankan dengan kesabaran, sama dengan orang yang haji juga. Oke? Ya, bagi yang sudah pernah berangkat haji, kemudian tersabar dengan la ilaha illallah. Kadang-kadang ada isi kepusa, ada kan? Kadang-kadang ada yang terlambat dijemput sama bisnya misalnya. Akhirnya marah-marah dia. Udah tidak boleh marah kan? Di sana itu tidak boleh kita fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Abu Inukah orang-orang yang tidak sabar. Jadi harus sabar. Mengikuti manasik itu kan, apalagi pas tawaf itu, rame orang ke tawaf. Tawaf ifadah itu kan semua orang dari dari Mina itu mereka datang di Masjidil Haram itu untuk tawaf. Ya Allah, yang dulu 2003 itu tawafnya itu dari habis maghrib sampai ini Isya itu nyambung lagi itu. Ya. Jadi saking ramenya, coba mesa-mesa aja pecah itu, ramen manusia. Nah itu yang membuat kita harus banyak sabar. Ada teman itu mau mencium Hajar Aswad, dipaksa dirinya ke situ masuk. Teman dari Sumbawa, teman tiang haji itu, dipaksa dirinya masuk. Padahal itu nggak boleh sebetulnya maksa diri masuk. Bisa dia masuk, tapi keluar dia nggak bisa. Gimana caranya? Akhirnya dia naik dilempar sama orang-orang, dilempar. Baru dia bisa keluar. Kalau tidak begitu ya. Jadi setiap amal itu, amal-amal termasuk juga semua amal-amal soleh, kalau tidak dikerjakan dengan sabar, maka dia tidak akan bisa menjadi amal soleh. Maka harus ya kita sabar. Pada si ngaji ada amal soleh, ngaji kadang-kadang ya itu capek rasanya kan, kadang-kadang bosan. Jadi setiap amal soleh itu harus dikerjakan dengan sabar. Yang terakhir, setiap amal soleh harus dikerjakan dengan ikhlas. Jadi dasari dengan ikhlas. Jangan sekali-kali ada di dalam niat kita itu ya niat yang lain-lain. Makanya ayat ini menjanjikan orang-orang yang innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Jadi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan, atau bagi mereka itu surga firdaus. Firdaus, surga, yang dimana surga itu adalah Rasulullah mengatakan surga itu adalah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, itu surga. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa dibayangkan, tidak pernah bisa terlintas dalam hati manusia itu. Bagaimana indahnya surga itu, bagaimana nikmatnya surga itu denobus tembayangnya kan. Pikiran jemaah sesitah meninggal dunia nih. Jadi sekarang itu kita beramal, nanti kita hasil daripada amal kita dijanjikan oleh Allah malah surga firdaus. Maka kita jaga iman itu, ya. Jadi kita harus selalu waspada, karena setan itu ingin menghilangkan cita-cita setan itu melene nyabut iman dengan diri seseorang, sampai orang nazak dia putus asa setannya. Di situ dia berusaha
supaya orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian bila ilaha illallah, banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya wah amalang no nih la ilaha illallah. Itu memperbaharui iman kita. Yang update iman itu kan bahasa hafil, update iman itu baru terus menghilangkan virus-virus. Wa man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang terucap kalimat itu la ilaha illallah di akhir hayatnya, ketika nazak nanti mudah-mudahan la ilaha illallah kita bilang terus meninggal kita, dakhala al-jannah, maka orang itu akan masuk. Mudah-mudahan nih rajin-rajin zikir. Jangan sampai ya sendiri ucap tepas dan nazar macam mengucap la ilaha illallah. Nah, itu jadi maka kita perbanyak kalimat itu mumpung kita masih sehat. Dan itulah yang dipakai untuk mentalkin orang yang sudah, mengingatkan orang yang sudah sakaratul maut. La ilaha illallah. Dan itu juga yang kita kirimkan orang-orang yang sudah meninggal dunia kan. Kita syafaah, katakan syafaah la ilaha illallah kita kirimkan. Di kalimat itu luar biasa. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman kita, dalam soleh kita, mudah-mudahan juga mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah, mudah-mudahan masuk surga. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang berangkat haji, yang mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan haji mabrur. Mudah-mudahan pulang dalam keadaan sehat dan afiat. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.